Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio telah mengawasi transformasi kebijakan luar negeri Amerika dengan mengutamakan perdagangan daripada bantuan dan memfokuskan kembali perhatian pada belahan barat. Namun dampaknya juga dirasakan di Israel dan seluruh Timur Tengah. Setelah ini, arahnya kemana? Kami akan berbicara dengan juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pickett untuk mendapatkan pandangan dari Amerika. Selamat datang di American View bersama juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pickett. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Banyak sekali hal yang bisa dibicarakan, bahkan jika kita hanya punya waktu 25 menit. Jadi mari kita langsung mulai. Menteri Luar Negeri Marco Rubio tidak terlihat seperti orang yang ideal bagi Donald Trump untuk menangani kebijakan luar negeri. Dia bukan berasal dari dunia MAGA, dia adalah rival politik, bukan tipe yang suka membuat keributan, meskipun sangat dihormati di seluruh spektrum politik. Orang ini telah menyesuaikan diri dan tidak hanya memegang peran sebagai Menteri Luar Negeri, tetapi juga penasihat keamanan nasional. Maksud saya, mari kita jelaskan dulu, bagaimana dia bisa menjadi bagian penting dalam transformasi kebijakan luar negeri ini, mengingat latar belakangnya yang bukan dari kubu Trump, bisa dibilang begitu. Ya, saya tidak tahu apakah saya setuju dengan karakterisasi itu soal latar belakangnya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini pertama-tama adalah bahwa ini adalah kebijakan luar negeri Presiden Trump. Presiden Trump yang menetapkan kebijakan luar negeri, dan kami yang melaksanakan kebijakan tersebut. Dan saya tahu, Menteri Rubio merasa terhormat menjadi bagian dari tim kelas A ini. Tim terbaik yang telah dibentuk oleh Presiden. Melaksanakan agenda Presiden. Jadi semuanya dimulai dari atas. Semuanya dimulai dari kejelasan tujuan yang diberikan Presiden Trump terkait agenda yang ingin ia capai. Prinsip-prinsip yang ingin ia lihat, dan kemudian kolaborasi yang kita lihat dengan anggota timnya untuk mewujudkan hal itu. Jadi Menteri Rubio merasa terhormat menjadi bagian dari tim tersebut, melaksanakan kebijakan luar negeri Presiden, dan setiap kesempatan yang ada, memastikan bahwa ia menjalankan visi yang dimiliki Presiden Trump. Presiden Trump adalah presiden yang tidak biasa. Saya rasa tidak ada yang akan membantah hal itu. Dan dia menjalankan kebijakan luar negerinya bukan dengan cara yang ortodoks, yang dalam beberapa hal ternyata sangat berhasil. Sekretaris Rubio bekerja dengan Wakil Presiden Vance, Jared Kushner, dan Steve Witkoff bersama yang lain untuk melaksanakan kebijakan luar negeri ini. Maksud saya, tanpa membahas seluruh intrik di istana, kita tidak punya waktu untuk semua itu. Maksud saya, bagaimana sebenarnya ditentukan peran apa yang dimainkan oleh sekretaris dalam setiap isu tertentu. Dan kita harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang intrik di istana. Dan itu karena orang-orang tidak bisa mengecilkan pencapaian yang ada. Saya pikir itulah mengapa ada begitu banyak fokus yang dibuat-buat pada hal itu. Anda memiliki tim yang sangat akur, yang selalu berkomunikasi. Dan seperti yang saya tekankan, sedang melaksanakan visi Presiden Trump. Dunia ini sangat luas. Dunia ini luas dan ada banyak isu yang memengaruhi rakyat Amerika. Dan kami bertekad untuk memajukan kepentingan kami kapanpun kami bisa, sesering mungkin. Saya rasa ketika Anda berbicara tentang ketidakortodoksan atau sifat yang tidak biasa, menggunakan kata Anda, dalam hal kepresidenan ini, saya rasa itu kembali lagi pada prinsip akal sehat yang sangat sederhana, yaitu bahwa negara-negara bertindak demi kepentingan nasional mereka, dan bahwa Amerika Serikat akan memajukan kepentingan nasional kami. Itu terdengar seperti akal sehat. Untuk waktu yang terlalu lama, mungkin itu tidak biasa, tapi sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Begitulah cara kami mendekatinya. Dan Menteri sering mengatakannya, itu tidak berarti kita tidak bisa menjalin kerjasama dengan negara lain. Sebenarnya, sebaliknya, ketika Anda memahami dengan jelas kepentingan Anda, itu justru memungkinkan Anda bekerja sama dengan negara lain di mana kepentingan Anda selaras. Dan ketika kepentingan Anda tidak selaras, Anda juga sangat jelas, waspada. Mari kita cari jalan keluarnya. Mari kita cari cara untuk mengatasinya. Mari kita cari jalan ke depan. Jadi, itu sebenarnya semakin mempermudah pelaksanaannya. Jadi Anda menyebutkan semua anggota tim Presiden Trump, atau banyak anggota tim Presiden Trump ketika berbicara tentang kebijakan luar negeri. Memang benar, seperti yang saya katakan, bahwa ini adalah tim utama dalam kebijakan luar negeri. Ada orang-orang di seluruh dunia yang bekerja sama secara kompak untuk menjalankan agenda Presiden. Jadi, mari kita bicara tentang pelaksanaan agenda Presiden di sini, khususnya terkait Israel. Anda tahu ada para kritikus yang mengatakan bahwa Israel mengendalikan kebijakan luar negeri Amerika. Ada juga kritikus di Israel yang mengatakan bahwa Presiden Trump mendikte Benjamin Netanyahu. Itu benar-benar tergantung pada sudut pandang Anda. Maksud saya, ini memang masa yang sangat sensitif dalam hubungan Amerika Serikat dan Israel, terutama dengan semakin berkurangnya dukungan dari Partai Demokrat. Dan sekarang juga ada sebagian kecil dari Partai Republik yang mulai menarik dukungan mereka. Bagaimana hubungan ini secara umum dikelola saat ini oleh Menteri Luar Negeri dan Departemen Luar Negeri? Lihat, Israel adalah dan tetap menjadi mitra kuat bagi Amerika Serikat. Dan yang kita lihat di sini adalah Presiden Trump mengidentifikasi kepentingan Amerika dan menerapkan serta memajukan kepentingan Amerika.
dan bila kepentingan itu sejalan dengan kepentingan negara lain. Seperti yang baru saja saya katakan, kita bekerja sama dalam hal itu. Tapi tidak ada yang bisa meragukan hubungan kuat yang kita miliki dengan Israel, seperti juga dengan negara-negara lain di kawasan ini. Hubungan yang sangat kuat. Jadi kita melihat presiden yang telah membuat beberapa janji dan menepati janji-janji itu. Anda melihat seorang presiden yang memindahkan ibu kota ke Yerusalem dalam hal pengakuan kita terhadap ibu kota tersebut. Anda melihat presiden hari ini, sekali lagi, berbicara tentang Abraham Accords, inisiatif bersejarah itu. Sekali lagi, kembali pada pendekatan presiden yang tidak biasa, meminjam istilah Anda. Hanya mungkin terjadi karena kepemimpinan presiden terkait Abraham Accord. Dan saya pikir kita melihat presiden terus membicarakan hal itu. Dia memang terus membicarakan hal itu, termasuk mencari cara untuk memperluas Abraham Accords. Dan pada dasarnya, menurut saya, yang penting di sini adalah ini kembali ke kunjungan presiden ke wilayah tersebut, di mana beliau berbicara tentang era keemasan untuk Timur Tengah. Itulah tujuan presiden. Dan itu bukanlah hal yang kontroversial, atau seharusnya tidak menjadi kontroversi. Perdamaian, kemakmuran, kedaulatan. Itulah yang ingin dilihat oleh presiden dalam begitu banyak hubungan ini. Dan beliau telah mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Jadi, mari kita tetap fokus pada Timur Tengah, karena Anda tadi membicarakan Abraham Accords. Presiden Trump menyebutkan dalam pertemuan dengan Presiden Aoun dari Lebanon minggu ini, dia ingin melihat Lebanon menjadi bagian dari Abraham Accords, agar Lebanon dapat memainkan peran penting ke depannya. Jelas masih akan ada jalan panjang untuk mencapainya, tapi Sekretaris Rubio mengambil peran utama di sini dalam menerapkan kerangka kerja trilateral antara Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon. Mencoba mencari jalan ke depan di sini untuk menyingkirkan Hizbullah dari Lebanon Selatan, dan mencoba mencari jalan menuju perdamaian jangka panjang antara Israel dan Lebanon. Ketika seseorang mengambil kendali, itu berarti mereka mempertaruhkan diri mereka sendiri pada dasarnya. Apakah Sekretaris Rubio memiliki keyakinan, mengingat sulitnya menyingkirkan Hizbullah dari Lebanon Selatan, bahwa kerangka kerja ini bisa berhasil? Kita telah melihat kemajuan bersejarah. Tidak ada yang meremehkan tantangan di depan kita. Dan saya tentu saja tidak melakukan itu di sini. Tapi kita sudah melihat kemajuan bersejarah. Percakapan tingkat tertinggi seperti ini dalam beberapa dekade antara perwakilan pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel. Amerika Serikat, sejak awal proses ini, telah fokus menciptakan ruang untuk percakapan dengan itikat baik. Diskusi dengan itikat baik dapat terjadi. Dan kita telah melihat percakapan tersebut berlangsung. Kita melihat peluncuran zona percontohan pertama, yang merupakan implementasi dari kerangka kerja ini, di bawah koordinasi kelompok koordinasi trilateral, yang diumumkan sebagai bagian dari kerangka kerja ini. Jadi, tidak ada yang meremehkan tantangan yang ada di depan kita. Benar-benar tidak ada. Tapi kita sudah membuat kemajuan bersejarah. Kita terus membuat kemajuan bersejarah itu. Langkah terbaru dari kemajuan itu adalah pertemuan yang baru saja Anda sebutkan di kantor Oval bersama Presiden Amerika Serikat dan Presiden Lebanon. Jadi kita terus membuat kemajuan itu. Kami berharap dapat terus mencapai kemajuan itu. Tapi kami sangat realistis soal ini, dan kami sangat jelas tentang tujuannya. Sekali lagi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, perdamaian, kemakmuran, dan kedaulatan itu sangat relevan dengan situasi ini. Keamanan Israel, kedaulatan pemerintah Lebanon. Menurut kami, prinsip-prinsip itulah yang disepakati oleh para pihak di sini, menyepakati dan memastikan kita mengambil langkah-langkah untuk membongkar infrastruktur teroris agar Israel bisa aman dan pemerintah Lebanon bisa berdaulat atas Lebanon. Ya, saya ingin bertanya karena ada sanksi yang dikeluarkan 3-4 minggu lalu terhadap beberapa pemimpin tinggi Angkatan Bersenjata Lebanon yang bersekutu dengan partai yang berafiliasi dengan Hizbullah. Ada pemotongan anggaran yang disarankan oleh Gedung Putih terkait Angkatan Bersenjata Lebanon. Tapi Presiden Trump dalam pertemuannya dengan Presiden Iran mengatakan bahwa dia percaya Angkatan Bersenjata Lebanon bisa mandiri. Pada dasarnya, saya tidak mengutip langsung di sini, bahwa mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Itu seperti pesan yang saling bertentangan di sana. Apakah dia merasa bahwa Angkatan Bersenjata Lebanon cukup bereputasi, cukup kredibel untuk pada dasarnya bekerja sama dengan Israel di sini dan menyelesaikan tugasnya? Ya, saya tidak sepenuhnya menerima premis itu. Sanksi-sanksi tersebut sangat didasarkan pada individu-individu yang terlibat dalam perilaku yang merusak kedaulatan pemerintah Lebanon. Itu adalah sinyal yang jelas, apapun industrinya. Jika Anda terlibat dalam aktivitas tersebut, Anda berisiko terkena sanksi. Dan itulah yang diwakili oleh sanksi-sanksi tersebut. Termasuk duta besar yang ditunjuk dari Iran yang dinyatakan sebagai persona non grata oleh pemerintah Lebanon, namun tetap menolak untuk meninggalkan negara tersebut. Jadi sanksi-sanksi tersebut sangat jelas tujuannya, dan sebenarnya merupakan bagian dari strategi untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan pemerintah Lebanon. Itulah tujuan dari sanksi-sanksi tersebut, dan kita akan melihat langkah-langkah lanjutan, seperti yang sudah dibahas oleh sekretaris. Seperti yang juga telah dibahas oleh Presiden untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Lebanon, sehingga kita dapat melihat pemerintah Lebanon yang berdaulat atas wilayah ini. Perwakilan sah rakyat Lebanon adalah pemerintah Lebanon. Ya, Presiden dan Sekretaris telah menekankan pentingnya membangun kembali institusi-institusi Lebanon agar dapat berjalan kembali, menjadi kredibel, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Metode yang sama pada dasarnya seperti yang kita lihat di Suriah. Mendukung pemerintahan Al-Shara, menggerakkan perekonomian, mencabut sanksi, dan seterusnya. Apakah ada sesuatu yang diambil?
Maksud saya, ini memang bukan hal yang setara, tapi apakah ada pelajaran yang dipetik dari keberhasilan mengaktifkan kembali pemerintahan Suriah yang bisa diterapkan di Lebanon oleh Departemen Luar Negeri? Ya, ini dua situasi yang sangat berbeda. Jawabannya jelas di sini. Maksud saya, yang kita lihat dalam hal percakapan antara pemerintah Israel dan pemerintah Lebanon sebenarnya adalah percakapan antara kedua negara itu untuk mencari jalan terbaik ke depan demi memastikan keamanan, kemakmuran, dan kedaulatan. Jadi kita melihat diskusi-diskusi itu sedang berlangsung di Suriah. Yang kita bicarakan di sini adalah langkah-langkah, misalnya, untuk memberikan pengecualian sanksi untuk aktivitas tertentu, mendorong investasi ekonomi kembali ke Suriah. Kita melihat pengumuman terbaru antara Suriah dan Irak misalnya, tentang pembangunan pipa yang akan mendukung upaya-upaya tersebut. Dan saya pikir sebagian dari apa yang kita lihat di sini adalah kita memiliki contoh di Suriah, di mana sebelum pemerintahan saat ini berkuasa, sebuah rezim yang secara aktif menghambat kemampuan kita untuk melawan terorisme dan ISIS, misalnya. Dan sekarang kita memiliki mitra dalam memerangi ISIS. Itu sendiri adalah perubahan bersejarah di kawasan ini. Dan Presiden sangat jelas ketika berbicara tentang Suriah. Dia ingin memberi Suriah kesempatan untuk meraih kejayaan. Situasi lain di mana tidak ada yang menganggap enteng tantangan ke depan. Tapi Presiden sangat jelas. Dia ingin memberi Suriah kesempatan untuk meraih kejayaan. Dia memuji banyak tindakan yang telah kita lihat dilakukan di Suriah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan kami terus mengambil langkah-langkah untuk mendukung Suriah dengan cara-cara yang kami bisa demi mencapai tujuan Suriah yang stabil. Suriah yang damai di dalam negeri dan damai dengan tetangganya. Israel jelas memiliki maksud saya, ini adalah pernyataan yang meremehkan. Israel memiliki kekhawatiran keamanan di wilayah tersebut, terutama terkait Suriah. Terkait Lebanon, kadang-kadang kekhawatiran keamanan tersebut bisa menjadi hambatan bagi Presiden Trump. Sekretaris Rubio menerapkan apa yang menurut mereka adalah jalan terbaik, atau jalan yang paling cepat, atau jalan yang paling efektif ke depan di sini. Dan itu adalah percakapan bolak-balik. Dan kadang-kadang kita mendengar Presiden berkomentar tentang percakapan-percakapan tersebut di sini. Seberapa besar kekhawatiran keamanan Israel yang dipertimbangkan oleh Departemen, oleh Sekretaris, dan dalam hal ini oleh Presiden? Maksud saya, bagaimana hal itu diseimbangkan dengan tetap menjalankan misi yang ingin dicapai oleh pemerintahan ini. Begini, kami sering sekali berdiskusi dengan mitra Israel kami. Itulah bagian dari menjadi mitra yang baik, yaitu dengan melakukan percakapan-percakapan tersebut. Dan kami, seperti yang Anda sebutkan, telah melihat Presiden membahas hal-hal tersebut. Saya tidak akan menambah atau mengomentari bagaimana beliau menggambarkan percakapan-percakapan itu, atau membahas percakapan diplomatik pribadi mengenai hal ini. Namun sekali lagi, saya akan mengulanginya karena ini sangat penting, bahwa prinsip-prinsip kami di sini adalah keamanan, kedaulatan, kemakmuran. Kami percaya hal-hal tersebut sangat bisa dicapai, dan itulah mengapa kami ingin menciptakan ruang agar percakapan-percakapan ini bisa terjadi. Itulah mengapa hal ini sangat penting. Ketika berbicara tentang Lebanon misalnya, pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel saling berbicara tentang jalan ke depan untuk memastikan kami melihat pembongkaran infrastruktur teroris yang akan membawa keamanan yang lebih besar bagi Israel. Jadi, tentu saja, Amerika Serikat fokus untuk memajukan kepentingan nasional kami di sini. Tetapi kepentingan nasional kami adalah perdamaian dan kemakmuran bagi kawasan ini. Kembali lagi ke perjalanan Presiden ke kawasan ini. Berbicara tentang masa keemasan untuk Timur Tengah. Kami percaya bahwa itu sepenuhnya mungkin berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Dan itu dimulai dengan percakapan. Itu dimulai dengan membawa orang-orang ke meja perundingan. Itu dimulai dengan memberi negara-negara kemampuan untuk membangun infrastruktur dan institusi yang dibutuhkan untuk memastikan mereka berdaulat atas wilayah mereka. Mereka hidup damai di dalam negeri mereka sendiri. Kami membongkar infrastruktur teroris itu untuk memastikan kami melihat keamanan, perdamaian, dan kemakmuran tersebut. Anda menyebutkan kunjungan Presiden ke wilayah tersebut, tetapi Sekretaris melakukan kunjungan yang lebih baru ke wilayah itu. Ini terjadi selama gencatan senjata singkat antara Amerika Serikat dan Iran selama masa nota kesepahaman ini. Dan beberapa analis melihat kunjungan itu sebagai upaya dia untuk meredakan kekhawatiran dan meredakan beberapa frustrasi sekutu Amerika di Teluk dalam hal membela mereka jika Iran menyerang lagi. Dalam hal bagaimana perang itu benar-benar berlangsung, apa tujuan dan hasil dari kunjungan Sekretaris Rubio itu? Ya, itu untuk berterima kasih kepada sekutu dan mitra kami di Teluk atas keberanian, ketahanan, kepemimpinan, dan dukungan yang telah mereka tunjukkan kepada Amerika Serikat dalam menghadapi serangan Iran. Apakah ada ketegangan? Apakah ada ketegangan antara Amerika dan sekutu-sekutunya di Teluk? Kemitraan yang sangat erat ini dengan sekutu dan mitra kami. Dan ada kesepakatan bulat dalam prinsip bahwa rezim Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Anda melihat pernyataan bersama yang kuat dari JCC misalnya, yang menyatakan prinsip-prinsip dengan sangat jelas. Baik itu terkait Selat Hormuz, baik itu terkait rezim Iran, maupun berbagai isu lainnya. Kami melihat kemitraan yang semakin erat antara Amerika Serikat dan sekutu serta mitra kami di Teluk. Dan sebenarnya, inti dari perjalanan itu, salah satu tujuan utama dari perjalanan itu, selain menghadiri GCC dan membahas isu-isu dengan rekan-rekan kami, adalah untuk berterima kasih kepada negara-negara yang telah menghadapi begitu banyak serangan dari rezim Iran. Berterima kasih atas keberanian mereka, ketangguhan mereka, dukungan mereka,
Dan kita kembali melihat kesepahaman bulat mengenai prinsip bahwa rezim Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Pada dasarnya, perdamaian di Timur Tengah tidak mungkin terjadi jika rezim Iran memiliki senjata nuklir. Ini adalah sesuatu yang telah dinyatakan dengan tegas oleh Presiden dan Sekretaris. Dan apa yang kita lihat dengan kunjungan Menteri Luar Negeri ke kawasan Teluk adalah untuk memastikan bahwa kita menegaskan kembali dan juga berterima kasih kepada sekutu dan mitra kita atas dukungan dan kepemimpinan yang telah mereka tunjukkan. Jadi dari sudut pandang strategis di sini, Anda melihat kawasan ini bersatu melawan musuh bersama. Maksud saya, bahkan pemerintah Lebanon di sini ingin Iran benar-benar keluar dari negara ini. Pada titik ini, Anda melihat keseluruhan situasinya. Maksud saya memajukan kesepakatan Abraham adalah salah satu visi. Tapi bagaimana pemerintahan ini, bagaimana Departemen Luar Negeri memanfaatkan situasi di mana semua orang ingin rezim ini pergi. Dan menggunakannya untuk keuntungan jangka panjang, untuk strategi jangka panjang, untuk misi jangka panjang di sini. Pertama, itu dimulai dengan pencapaian tujuan utama bahwa rezim Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Itu adalah ancaman yang tidak dapat diterima bagi kawasan, bagi Amerika Serikat, bagi dunia. Itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Dan Presiden dengan tegas menyatakan hal itu berulang kali. Tindakan yang telah diambil Presiden terhadap rezim Iran sudah membuat kawasan dan dunia menjadi lebih aman. Operasi Minute Hammer yang menghancurkan situs-situs nuklir itu, Operasi Epic Fury, menghancurkan kemampuan senjata konvensional rezim Iran. Baru-baru ini, kami memiliki nota kesepahaman, rezim Iran melanggar nota kesepahaman itu, lalu Presiden bertindak sesuai. Dan itulah tindakan-tindakan terbaru yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir. Jadi Presiden sudah membuat kawasan, dunia, dan Amerika Serikat menjadi lebih aman karena tindakan yang telah diambilnya. Itulah tujuan utama di sini. Tentu saja, Presiden tidak menyembunyikan keinginannya untuk melihat perluasan Abraham Accords. Dia ingin melihat perdamaian dan kemakmuran itu. Dan juga peningkatan investasi ekonomi yang kita lihat selama pemerintahan ini. Triliunan dolar investasi baru antara Amerika Serikat dan mitra-mitra kami di Timur Tengah. Triliunan dolar. Kemitraan ekonomi itu membawa begitu banyak manfaat, menciptakan begitu banyak lapangan kerja bagi rakyat Amerika, juga membawa manfaat bagi kawasan tersebut. Investasi ekonomi itu sangat mendasar, seperti yang dijelaskan sendiri oleh Presiden dalam pendekatannya terhadap kebijakan luar negeri. Fakta bahwa ekonomi itu sangat mendasar, hubungan dagang itu sangat penting. Hubungan dagang yang seimbang dan investasi yang ada sangat krusial untuk meningkatkan hubungan, mempererat ikatan, serta mewujudkan keamanan dan kemakmuran. Jadi, mari kita bicarakan tentang itu. Karena komponen ekonomi seperti yang Anda sebutkan telah menjadi inti dari begitu banyak perjanjian bilateral dan multilateral di pemerintahan ini. Di sini, dalam konteks Teluk, dalam konteks Israel. Dalam hal peluang yang ada di sana, kita telah melihat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani. Kita melihatnya ketika pemimpin Qatar datang, ketika pemimpin Saudi datang, dan seterusnya. Apalagi yang masih tersisa? Ya, masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Masih ada upaya untuk menerapkan begitu banyak dari perjanjian-perjanjian itu. Kita terus melihat perjanjian-perjanjian baru yang ditandatangani dan didiskusikan, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. Ketika berbicara tentang investasi di Amerika Serikat dan kemakmuran ekonomi di kawasan tersebut, itulah yang akan membawa ke masa keemasan itu. Jadi, benar-benar triliunan dolar, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya setiap kali Presiden selesai berbicara di telepon dengan seseorang atau pergi ke kawasan itu, dia selalu kembali dengan hasil, dengan perjanjian investasi, yang akan membuat kedua negara menjadi lebih baik. Jadi, diskusi-diskusi itu masih terus berlangsung. Kita hanya memperkuat hubungan ekonomi kita dengan mitra dan sekutu kita di Timur Tengah. Dan itu, sekali lagi, tetap menjadi bagian fundamental dari hubungan ini. Apakah itu masih menjadi komponen dari rencana Gaza? Jadi begini, rencana Gaza sekali lagi, ini, dan memang begitu. Semua hal ini sebenarnya memiliki tujuan fundamental, yaitu perdamaian dan kemakmuran. Ini menunjukkan konsistensi visi yang dimiliki Presiden terkait Gaza. Kami sudah sangat jelas bahwa kami sedang melaksanakan rencana perdamaian Presiden untuk Gaza. Yang penting dari hal itu, dan yang menjadi syarat utamanya, adalah demilitarisasi Hamas. Itu adalah sesuatu yang sudah dikatakan Presiden dan Sekretaris sejak awal. Jadi itulah yang menjadi syarat dari hal ini. Kami melihat Dewan Perdamaian mengumumkan beberapa hal berbeda selama beberapa bulan terakhir. Untuk melaksanakan rencana perdamaian Presiden di Departemen Luar Negeri, kami tetap berkomitmen pada rencana perdamaian tersebut dan memastikan pelaksanaannya. Menciptakan perdamaian itu sulit. Presiden ia datang dengan tujuan mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam 1 hari. Dia berhasil meredam konflik di berbagai belahan dunia, tapi bara konfliknya masih ada. Apakah pemerintahan ini sudah menemukan cara dan sekarang merencanakan penyelesaian konflik-konflik ini untuk jangka panjang? Karena ini adalah presiden yang ingin semuanya selesai sekarang, bahkan ingin semuanya selesai kemarin. Tapi memang bukan begitu cara perdamaian tercapai. Apakah pemerintahan ini benar-benar berkomitmen untuk jangka panjang, entah itu di Gaza, di Lebanon, atau di tempat lain? Ya, karena kepemimpinan Presidenlah, kita telah menyaksikan berbagai capaian. Misalnya dalam kasus Gaza, pembebasan para sandera, sesuatu yang banyak orang anggap mustahil, menjadi mungkin karena kepemimpinan Presiden Trump dan usahanya dalam hal ini. Mengumpulkan begitu banyak negara dengan tujuan tunggal untuk mencoba mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bagi rakyat Israel
rakyat Gaza, bergantung pada demilitarisasi Hamas. Jadi kami terus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan ini. Tapi saya rasa penting untuk menekankan bahwa semua ini berkat kepemimpinan Presiden. Jika Anda melihat perjanjian damai di seluruh dunia yang telah membawa orang-orang ke meja perundingan, dan melakukan hal-hal yang tak seorang pun mengira mungkin terjadi. Tentu saja, seperti yang saya sebutkan, dengan Lebanon dan Suriah, kami tidak meremehkan tantangan yang ada di depan kami. Kami sangat memahami hal ini. Presiden dan sekretaris sangat memahami hal itu. Kami tetap berkomitmen untuk melihat pelaksanaan perjanjian damai ini, dan di mana kami melihat pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Presiden, sekretaris, dan yang lainnya telah menyampaikan hal itu. Kami akan bertindak sebagaimana mestinya untuk memastikan pihak-pihak dalam perjanjian ini mematuhi perjanjian yang telah mereka buat. Jadi, tentu saja, kami berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian damai ini. Namun, semua ini hanya mungkin terjadi, dan apa yang telah dilakukan hanya bisa terwujud karena kepemimpinan Presiden Trump di begitu banyak kawasan di seluruh dunia. Tapi juga keberanian yang sama dari para pemimpin tersebut. Di mana perdamaian itu sulit. Seperti yang baru saja Anda sebutkan, perdamaian sulit dicapai karena begitu banyak alasan. Sebagian karena dibutuhkan keberanian bagi mereka yang terlibat dalam konflik ini untuk duduk di meja perundingan, untuk duduk berhadapan dengan orang yang sedang Anda hadapi dalam konflik, atau secara tidak langsung, untuk melakukan percakapan dengan orang-orang yang sedang Anda hadapi dalam konflik dan mencapai kesepakatan damai itu. Jadi, kami mengapresiasi keberanian mereka yang telah maju, yang telah terlibat dalam percakapan-percakapan ini. Dan Amerika Serikat tetap berkomitmen di bawah Presiden Trump untuk memastikan kesepakatan damai ini dilaksanakan dan terus menyelesaikan konflik-konflik. Sementara pemerintahan ini tentu saja telah mempertahankan, menurut saya menyebutnya sekedar jejak, justru meremehkan, tetapi yang pasti tetap ada kehadiran. Di Timur Tengah, terutama di tengah konflik Iran, telah ada fokus baru pada belahan bumi barat. Ini telah menjadi tujuan yang dinyatakan oleh pemerintahan. Kita perlu mengurus hal-hal yang lebih dekat dengan wilayah kita sendiri. Kita melihat itu sekarang, khususnya dengan Kuba. Dan sebuah laporan yang dirilis dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa telah terjadi koordinasi antara beberapa organisasi dan kelompok advokasi, serta kelompok aktivis di Amerika dan pemerintah Kuba. Di antaranya, Democratic Socialists of America, yang jelas-jelas bukan teman bagi Israel. Dan Code Pink, organisasi lain yang juga jelas-jelas bukan teman bagi Israel. Apakah ada kaitan di sini antara apa yang coba diterapkan pemerintah Kuba di dalam negeri dan di kawasan, dan apa yang terjadi di luar sana, di dunia yang lebih luas? Jadi menurut saya, cara terbaik untuk menjawab itu adalah dengan membicarakan pertemuan tingkat menteri yang baru saja terjadi minggu lalu. Pertemuan tentang lonjakan terorisme politik, yaitu terorisme sayap kiri di Amerika Serikat. Kami melihat terorisme sayap kiri menyumbang lebih banyak serangan dan rencana anti-pemerintah dibandingkan kelompok ideologi lain pada 2 tahun 2025. Di Eropa, kami melihat terorisme sayap kiri dalam hal jumlah serangan setara dengan kelompok teroris jihadis. Itu untuk memberi Anda gambaran tentang skala masalah ini. Kuba, tentu saja, seperti yang dijelaskan oleh sekretaris, dan seperti yang ditunjukkan dalam laporan, adalah pendukung dari ekstremisme sayap kiri ini yang menyebabkan lonjakan kekerasan ini. Dan di Amerika Serikat, kami sangat prihatin dengan jaringan ini. Kampanye pengaruh dan spionase selama puluhan tahun yang telah dijalankan rezim Kuba, dan masih terus dijalankan hingga hari ini di Amerika Serikat. Dan laporan itu adalah laporan dengan sumber yang dicantumkan secara terbuka untuk disampaikan kepada rakyat Amerika. Inilah bukti yang bisa Anda lihat sendiri, dengan mata kepala sendiri. Sebagian besar bukti itu bersifat publik, dan sebagian besar kelompok ini bahkan dengan bangga. Sungguh mengejutkan atas afiliasi mereka dengan rezim Kuba. Mereka sendiri yang mengatakannya. Jadi ini menceritakan kisah itu, memaparkan fakta-faktanya. Tentu saja, ketika berbicara tentang teror sayap kiri ekstrim, dan ini juga telah disampaikan oleh sekretaris, kita memang melihat adanya konvergensi berbagai jenis terorisme, dan adanya irisan dan keterkaitan yang makin besar, misalnya dengan proksi teror Iran, dan kelompok teror sayap kiri ekstrim ini. Kita melihat adanya konvergensi di sini, dengan keterkaitan yang semakin kuat. Mungkin juga meningkatnya motivasi di balik rencana aksi teror. Namun pada dasarnya, ini telah menjadi titik buta dalam cara kita menangani kontra-terorisme. Dan ini adalah titik buta yang ingin diatasi oleh pemerintahan ini untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memerangi kelompok teror sayap kiri ekstrim ini. Tetapi juga untuk memastikan bahwa kita memiliki strategi kontra-teror yang komprehensif yang melindungi rakyat Amerika dan juga melindungi sekutu serta mitra kita. 65. Lebih dari 50 negara hadir dalam pertemuan tingkat menteri itu, termasuk Israel, selain begitu banyak sekutu dan mitra lainnya. Sekretaris Rubio memang menyebutkan tentang titik buta itu dalam pertemuan tingkat menteri tersebut, tetapi dia juga mengangkat statistik terkait terorisme jihadis. Dan premis dasarnya, saya tidak mengutip secara langsung, tetapi premis dasarnya adalah, ini adalah masalah yang benar-benar sangat buruk. 15, 20 tahun yang lalu. Tentu saja masalah itu belum hilang. Tetapi statistik menunjukkan bahwa setidaknya sudah menurun ke titik yang bukan berarti dapat diterima, tetapi bisa dikelola. Bahwa sekarang jenis terorisme lain ini harus ditangani. Saya sebenarnya enggan membahas perasaan, tapi kenapa rasanya terorisme jihadis belum menurun? Kita telah melihat peristiwa 7 Oktober,
Bahkan pemerintahan ini telah memberikan sanksi kepada Ikhwanul Muslimin dan beberapa cabangnya. Maksud saya, rasanya memang tidak seperti itu. Ya, ini adalah masalah yang terus kami anggap sangat serius. Anda menyebutkan tentang sanksi yang telah kami terapkan. Kami terus bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami untuk menangani proksi teror Iran. Kami memiliki kampanye tekanan maksimum terhadap rezim Iran untuk mencegah mereka mendapatkan pendanaan guna membiayai begitu banyak proksi teror mereka di seluruh dunia. Ini terus menjadi sesuatu yang kami anggap serius. Apa yang dibahas oleh sekretaris adalah instrumen penanggulangan terorisme yang kami miliki. Itu tidak berarti ancamannya hilang, tetapi itu berarti kami memiliki instrumen penanggulangan terorisme yang dalam banyak kasus berhasil menggagalkan serangan di seluruh dunia. Sangat penting bagi kita untuk mengakui perangkat yang efektif, bahwa kita mengatasi titik-titik buta, dan kita terus mengembangkan perangkat untuk memastikan kita menghadapi ancaman seiring dengan perkembangannya. Dan itulah yang dibicarakan oleh sekretaris. Fakta bahwa kita mampu mengatasi ancaman teror. Kita mampu bekerja sama untuk mengatasi ancaman teror ini. Dan kita tentu saja terus menangani terorisme jihadis. Kita tentu saja terus melakukan itu. Itu tetap menjadi prioritas utama. Itu tercantum dalam strategi keamanan nasional, misalnya, secara khusus membahas jenis terorisme tersebut. Tapi kita memang punya alat di sini yang bisa kita kembangkan. Kita punya rekam jejak kerjasama internasional untuk mengatasi ancaman ini. Dan poin yang disampaikan oleh sekretaris dengan sangat tegas adalah bahwa kita perlu terus memperkuat kerjasama tersebut. Kita perlu melihat apa yang telah kita lakukan di masa lalu, melihat apa yang berhasil, memperbaiki apa yang belum berhasil, dan memastikan bahwa kita bekerja sama untuk menjaga kita semua tetap aman. Kita punya waktu sekitar 20 detik, jadi saya harus singkat saja. Sekretaris Rubio mencalonkan diri sebagai presiden. Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Saya adalah juru bicara Departemen Luar Negeri, dan saya akan berhenti sampai di situ. Kami harus terus mencari jawaban seiring berjalannya bulan dan tahun di sini. Tommy Bigot, juru bicara Departemen Luar Negeri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Kami benar-benar menghargainya. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan sampai jumpa lagi, lain waktu di American View.